Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Mudahkanlah urusanku. Lepaskanlah aku dari lidahku. Supaya aku lebih mudah dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman Kuba 1 dan Kuba 2, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Masih semangat belajarnya? Oke, alhamdulillah masih semangat ya. Hari ini kita alhamdulillah diberi kesempatan untuk bertemu ya, tatap muka via Zoom ya. Hari ini materi yang akan kita pelajari masih materi bab 7. Ya, kita review materi bab 7 ya. Teman-teman dipersiapkan buku paketnya, dibuka halaman 83. Ya, kita review materinya karena minggu depan sudah mulai PH. Oke, yuk. Bentar ya, Bu Iva share dulu materinya. Yang iman kepada malaikat, Bu. Ya, betul. Iman kepada malaikat. Yes. Yang ini kan Ya, iman kepada malaikat. Bab 7 ya. Oh iya. Bukan yang udah ya? Sudah terlihat belum PowerPoint-nya? Sudah. Belum, kelihatan. Ya, sudah terlihat. Sudah. Kita review materi bab 7 ya, beriman kepada malaikat dan Rasul Allah. Ya, teman-teman tidak coret-coret ya. Ya, kita mulai materinya. Ya, di bab 4 ini kemarin teman-teman sudah mempelajari tentang pengertian iman. Yang pertama, yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan yang terakhir, yang sampai ketiga ya. Jadi kemarin teman-teman sudah belajar dari video materi. Ya, ada 3 poin pembahasan: pengertian iman, iman kepada malaikat, dan iman kepada Rasul Allah. Oke, kita review. Hari ini review. Ya, hari ini waalaikumsalam. Ya, berapa, Bu? Halaman 83, bab 7. Bu. Ya, kita review ya. Ya, Bu. Yang pertama, apa sih pengertian iman? Teman-teman kemarin sudah belajar 2 minggu kemarin pengertian iman. Iman artinya percaya. Ya, secara bahasa artinya percaya. Oke, sebelumnya tolong di-mute dulu ya. Teman-teman yang belum di-mute dulu speakernya. Iya, oke. Kita lanjut. Pengertian iman. Iman secara bahasa artinya percaya. Secara istilah, yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Nah, iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Ya. Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Hukumnya apa? Hukumnya wajib bagi setiap muslim. Nah, yang ketiga, malaikat itu apa sih? Malaikat itu merupakan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang diciptakan dari cahaya. Tidak dapat dilihat dan juga tidak dapat diraba. Ya. Bentuk malaikat itu bisa berubah-ubah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, malaikat yang wajib diimani berjumlah 10
dan memiliki tugas masing-masing. Nah, selanjutnya, iman kepada malaikat itu juga hukumnya wajib. Nah, karena termasuk rukun iman. Nah, kenapa wajib? Karena itu rukun, harus dipenuhi. Tidak beriman kepada malaikat berarti imannya tidak sempurna. Nah, malaikat itu mempunyai beberapa sifat. Yang pertama itu sifatnya gaib atau tidak terlihat. Yang kedua, malaikat itu tidak mempunyai hawa nafsu. Yang ketiga, tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat itu tidak ada laki-laki dan perempuan. Yang keempat, malaikat tidak makan dan minum. Selain itu, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Nah, selain itu, malaikat merupakan makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu selalu bertasbih, ya, siang dan malam, seperti yang dijelaskan di Quran surat Al-Anbiya ayat 20, ya. Seperti teman-teman bisa lihat di bukunya. Malaikat tidak henti-hentinya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, selama siang dan malam. Selain makhluk yang paling taat, malaikat itu juga tidak ingkar, ya, tidak memiliki rasa sombong, seperti yang dijelaskan di Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Nah, jangan ketukar ya, ayat 19 itu tentang malaikat yang tidak pernah ingkar, dan ayat 20, Al-Anbiya ayat 20, malaikat selalu bertasbih, ya. Jangan ketukar. Yang ayat 20 tentang malaikat selalu bertasbih. Yang ayat 19, malaikat merupakan makhluk yang paling taat atau paling patuh. Next, lanjut ke poin ketiga. Iman kepada Rasul Allah. Nah, yang tadi iman kepada malaikat, rukun iman yang kedua. Iman kepada Rasul, rukun iman yang keempat. Ya, jadi apa sih urutan rukun iman? Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Ya, teman-teman sepertinya sering tertukar. Iman kepada Rasul dulu, baru iman kepada kitab. Yang benar iman kepada kitab dulu, baru iman kepada Rasul. Jadi iman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam baru iman kepada qada dan qadar. Nah, iman kepada Rasul Allah berarti meyakini bahwa Rasul adalah utusan Allah. Rasul menerima wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Next. Nah, iman kepada Rasul sama seperti iman kepada malaikat, hukumnya wajib karena termasuk rukun iman yang keempat. Ya, tidak beriman kepada Rasul berarti imannya tidak sempurna. Nah, yang namanya rukun itu harus dipenuhi. Rukun iman, rukun Islam, semuanya harus dipenuhi, harus teman-teman penuhi. Nah, jumlah Rasul yang wajib diimani ada 25 orang. Semuanya memiliki keistimewaan berupa mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasul itu tadi menyampaikan wahyu, menyampaikan kebenaran dari
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu apa? Menyampaikan kabar gembira kepada umat muslim yang taat. Kabar gembiranya apa? Memperoleh surga atau masuk surga. Nah, itu merupakan salah satu janji Allah ya, kabar gembira yang disampaikan oleh Rasul. Selain kabar gembira apa? Rasul juga memberikan peringatan kepada umatnya. Memberikan peringatan agar tidak ingkar atau tidak menjalankan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jumlah Rasul yang wajib teman-teman imani atau yang wajib teman-teman percaya itu ada 25 dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini contoh namanya ya. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Salawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nah, itu tadi nama-nama 25 nabi dan rasul dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jumlah nabi dan rasul yang sebenarnya itu hanya Allah yang mengetahui. Tapi yang wajib diimani hanya ada 25 dan nama-nama mereka dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, tugas Rasul. Apa sih tugas Rasul? Yang pertama itu membimbing dan menyelamatkan umat manusia. Ya, membimbingnya apa? Menyampaikan ajaran agama. Contohnya, seperti Nabi Muhammad menyampaikan atau menyebarkan agama Islam, membimbing manusia dalam cara-cara beribadah. Nah, tugas yang kedua apa? Memperbaiki akhlak manusia. Selain membimbing dan menyelamatkan manusia, tugas Rasul juga memperbaiki akhlak manusia. Menyelamatkan, contohnya memberikan syafaat ketika di yaumil kiamat, di hari kiamat. Memberikan pertolongan kepada manusia di hari kiamat. Nah, selain membimbing dan menyelamatkan, memperbaiki akhlak manusia. Mencontohkan sesuatu yang baik sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Nah, itu tadi tugasnya. Sekarang bagaimana cara Rasul berdakwah? Yang pertama dengan menyampaikan kabar gembira. Ya, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu yang disampaikan melalui malaikat Jibril untuk disampaikan lagi kepada umatnya. Jadi Rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril ya untuk disampaikan kepada umatnya. Wahyunya itu bisa berupa kabar gembira ataupun peringatan.
Nah, yang kedua caranya memberi peringatan bagi yang ingkar, bagi yang tidak menjalani perintah Allah, ya, tidak taat kepada perintah Allah. Yang kedua, cara Rasul berdakwah, yaitu menjelaskan cara beribadah, ya, menjelaskan cara-cara sholat, cara-cara puasa, ya, cara mengaji, ya, menjelaskan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya untuk supaya umatnya itu mengikuti ajaran yang disampaikan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, cara berdakwahnya dengan memberikan contoh yang baik atau teladan yang baik, uswatun hasanah. Nah, sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Tidak, Bu. Tidak ada. Benar, tidak ada. Tidak ada, Bu. Berarti kalau tidak ada yang bertanya, Bu Afifah yang tanya ya. Kalau teman-teman tidak ada yang bertanya, berarti Bu Afifah yang tanya nih. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tadi, apa sih pengertian iman? Coba diacak ya. Yang Bu Afifah sebut namanya, jawab. Itu percaya kan? Ya, coba yang jawab. Rafa. Ya, Rafa, coba karena kameranya dimatiin. Rafa, apa sih pengertian iman? Agama. Ya, Rafa, coba dijawab. Pengertian iman secara bahasa artinya? Jadi otak pintar. Ayo, iman secara bahasa, Rafa, artinya apa? Ibu saya aja, Bu. Inawaliyaku jadi otak Oh, Rafa. Ganti aja, Bu. Saya pengen Kalau diucapkan Yo, iman artinya percaya secara bahasa. Secara istilah, coba Kirei. Iman secara istilah. mengucapkan terus apa ya, lupa aku. Yo, iman secara istilah artinya Oke, aku coba. iman secara bahasa secara istilah. Meyakini dengan meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Nah, coba diulang Kire. Iman secara istilah artinya. Artinya apa, Bu? Yo, coba diulang. Tadi sudah disebutkan. Iman secara istilah artinya. Assalamualaikum, Ibu. Iya. Oh, tahu, aku udah tahu. Coba, Kire, mana Kire? Udah tahu istilahnya. Hafiz, jadi main ini. Oh, Hafiz kayak Ayo, diulang. Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dengan baik. Mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan baik. Dengan perbuatan. Ayo diulang. Iman secara istilah artinya yakini meyakini dengan hati, terus mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan terus? perbuatan. Iya, benar. Lanjut, iman kepada malaikat, rukun iman yang keberapa? Coba, Sarah jawab.
Rukun iman yang kedua. Ya, Sarah, mana Sarah? Kotak-kotak. Ya, iman kepada malaikat, rukun iman keberapa? Ya, Sarah. Oke, Sarahnya sedang keluar. Coba Naifa, iman kepada malaikat, rukun iman kedua. Hukumnya apa? Hukumnya wajib, Bu. Iya, betul. Lanjut. Malaikat diciptakan dari... Coba Saya, yang Bu. jawab. Saya, Bu. Saya dong. Coba yang jawab. Saya, Bu. Aisyah. Saya Bu. Yo, malaikat diciptakan dari apa? Jangan saya Bu. Jangan saya Bu. Jangan saya. Aku Ayo, tahu. Aisyah yang jawab Aisyah. Jangan saya Bu. Saya, Ya, Bu. malaikat diciptakan dari cahaya. Saya. Selanjutnya, siapa ya? Aku, Bu, aku. Jangan saya Bu. Bentar. Saya belum, Bu, dari tadi. Iya kan diacak, nanti gantian. Yo, Zaki. Malaikat merupakan makhluk yang paling taat. Dijelaskan di Al-Quran surat Dia. ayat berapa? 20. Hmm? 21 dan 20. Benar. Masa? Enggak, bukan. Oke, kurang lengkap. Coba, Syahdan lengkapi. Malaikat makhluk yang paling taat. Dijelaskan di Quran surat Berapa? Syahdan, yuk. 106 ya. Gampang, weh. Quran surat apa, Syahdan? Enggak, aku mau. Di buku juga ada. Ayo. Iya, nih di buku ada. Lihat aja nih di buku. Syahdan, dijelaskan di Al-Quran surat Anbiya ayat berapa? 1. Ayo, ayat berapa? Anbiya ayat berapa? 21. 21 artinya beda. Iya, artinya beda banget. Ayo. Ayat 19 Ya, kalau ayat 20 menjelaskan tentang apa? Bertasbih. Bertasbih, tidak henti-henti. Bertasbih dan Ya, jangan ketukar ya. Ayat 19 menjelaskan malaikat makhluk yang paling taat. Ayat 20, malaikat selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Raihan, sebutkan sifat malaikat yang pertama. Yo, sifat malaikat yang pertama, Raihan. Malaikat tidak Tidak makan. Ya, tidak makan. Malaikat tidak minum. Betul? Tidak tidur, Bu. Iya, malaikat tidak seperti kita ya, tidak seperti manusia, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, ya. Dan yang paling penting malaikat itu gaib atau tidak terlihat, ya. Tidak memiliki hawa nafsu, tidak ada jenis kelaminnya, tidak ada laki-laki ataupun perempuan, tidak ada mujahid atau mujahidah, ya. Malaikat tidak sama seperti manusia. Selanjutnya, siapa ya? Coba Khalid.
Malaikat Jibril tugasnya apa? Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu bukan? Iya. Kenapa nanya lagi? Juga mau dong, Bu. Iya, malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Wahyu. Nah, malaikat Kabar Jibril gembira. juga mempunyai nama lain ya, disebutnya Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Ya, diingat ya, malaikat Jibril mempunyai nama lain yaitu Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Ya, yang kedua, Intan, malaikat Israfil tugasnya. Apa, Bu? Malaikat Israfil tugasnya. Aku. Mencabut nyawa. Bukan. Siapa tadi, Bu? Malaikat Israfil. Yang cabut nyawa. Meniup sangkakala dalam Ya, malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Sangkakala apa sih, Bu? Sangkakala itu seperti trompet ya, bentuknya ya. Trompet untuk menandakan hari Coba kiamat. lihat halaman 84. Nah, sangkakala itu 2 kali tiupan. Tiupan pertama itu untuk menghancurkan alam semesta beserta isinya. Ya, jadi saat hari kiamat itu sangkakala, trompet sangkakala ditiupkan sebanyak 2 kali. Tiupan pertama untuk menghancurkan alam semesta dan isinya. Tiupan kedua yaitu untuk membangkitkan semua makhluk yang telah mati, dibangkitkan kembali ya, untuk dihitung amal perbuatannya, dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, jadi trompet sangkakala yang ditiup malaikat Israfil itu ditiupkan sebanyak 2 kali. Yang pertama untuk menghancurkan alam semesta dulu, ya, semua makhluk baik manusia, hewan, tumbuhan itu akan hancur, akan mati pada tiupan pertama. Tiupan kedua lalu dibangkitkan kembali, dikumpulkan di padang mahsyar untuk selanjutnya ditimbang kebaikannya, apakah masuk surga. Kebaikan sama amal kebaikan sama amal buruk ya. Iya. Jadi ketika dibangkitkan lagi, dikumpulkan di padang mahsyar, itu akan ditimbang amal perbuatannya, dihitung. Amal baiknya lebih banyakkah atau amal buruknya lebih banyak? Kalau amal baiknya lebih banyak berarti masuk surga. Nah, kalau amal buruk lebih banyak berarti masuk neraka. Kalau seimbang, Bu. Iya ya, gimana ya kalau seimbang ya? Lebih terakhir Kalau seimbang gimana coba ya? Nah, kalau amalnya seimbang nanti dilihat yang lebih banyak, yang terakhir dikerjakan amal baiknya kah atau amal buruknya. Gitu. Kalau seimbang. Nah, selanjutnya Seimbang. jadi itu Habib. Lah, kenapa aku? Malaikat Mikail tugasnya apa? Mikail ya. Ayo, malaikat Mikail tugasnya. Ada di buku, Bib. Malaikat Mikail. Ayo, teman-teman belum hafal tugas malaikat. Tunggu, Bu. Padahal lagi musim loh, Bib. Mikail. Mikail. Iya loh, tugasnya. yang lagi nurunin ini. Memberi rezeki. Iya, memberi rezeki. Terus menurunkan hujan, lalu mengatur sinar matahari. Ya, jadi tugas malaikat Mikail yaitu membagi rezeki, ya, menurunkan hujan dan mengatur sinar matahari. Selanjutnya yang jawab Minum ya. Diba. Ya, Diba coba jawab. Malaikat Raqib tugasnya apa? Raqib itu mencatat ya. Baik, Mencatat amal baik. baik. Naira, kalau malaikat Atid tugasnya? Catat amal buruk. Iya, mencatat amal buruk. Jadi jangan ketukar ya. Malaikat Raqib mencatat amal baik yang ada di sebelah kanan. Malaikat Atid mencatat amal
buruk yang ada di sebelah kiri. Terus Rifda, malaikat munkar, tugasnya apa? Malaikat munkar bertugas memeriksa ruh di dalam kubur. Ya, malaikat munkar dan nakir ya. Malaikat munkar dan nakir itu sama ya tugasnya, yaitu memeriksa ruh di alam kubur atau bertanya di alam kubur. Nah, jadi ketika teman-teman sudah wafat, terus dikuburkan, baru ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Nah, itu hukumnya ketika sudah sampai di liang kubur, ya 3 langkah dari 3 langkah keluarga yang meninggalkan dia dari liang kubur itu baru nanti malaikat munkar dan nakir datang ya, untuk bertanya. Ya, bertanyanya apa? Siapakah Tuhanmu? Marabbuka. Lalu madinuka, ya. Manabiyuka, siapa nabimu? Siapa Tuhanmu? Ya. Apa agamamu? Berarti Bu ntar jawabnya pakai bahasa Arab ya Bu? Enggak pakai bahasa Arab juga. Bahasa Indonesia. Contohnya. Oh. Ya, lanjut. Selanjutnya, siapa nih yang belum? Iya, Bu. Iya, Bu. Saya pengen jawab lagi, Bu. Saya Bu. Mbak Satria. Ya, malaikat Malik tugasnya. Oh, Malik aku tahu. Malik Malaikat Malik tugasnya apa, Satria? Menjaga pintu neraka. Nah, tuh tadi Satria. tugasnya. Satria apa? Malaikat Zaki Malik. Satria. Menjaga pintu. Nah, benar. Ya, malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka, dibantu oleh malaikat Zabaniyah. Ya, jadi malaikat Malik menjaga pintu neraka dibantu oleh malaikat Zabaniyah. Ibu, kenapa pintu neraka dijaga Bu? Ya Bu. Kenapa pintu neraka dijaga? Ya. Untuk menyambut teman-teman yang masuk neraka. Yang banyak dosa. Ya. Oke. Lanjut. Malaikat Ridwan. Tugasnya apa? Zafar. Saya, Bu. Zafar dulu. Zafar tugasnya apa? Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan, Bu. Menjaga pintu surga, Bu. Iya, kebalikannya ya, jangan ketukar. Malaikat Ridwan menjaga pintu surga, malaikat Malik menjaga pintu neraka. Perasaan aku masih ada satu malaikat lagi deh. Yo, malaikat apa yang belum disebutkan? Israel bukan, Bu? Iya, betul. Israel. Ini pintu neraka. Di sini. Ya, malaikat Israel tugasnya apa? Mencabut nyawa. Mencabut nyawa. Ya, mencabutnya. Maut. Wah. Atau enggak disebut? Ya, jadi saat sakaratul maut, malaikat Israel tugasnya mencabutnya. Wah. Israel disebut juga malaikat maut. Ya, disebut juga malaikat maut. Tongkatnya aku tahu kayak bulat-bulat. Nah, kesimpulannya dari bab 7, yang pertama, beriman kepada Rasul Allah berarti meyakini Rasul adalah utusan Allah. Yang kedua, Rasul menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. ya, Rasul itu menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Lalu yang ketiga, iman kepada Rasul, rukun iman yang keempat, hukumnya wajib bagi setiap muslim. Lalu, Rasul mempunyai cara berdakwah.
Yaitu, Sampaikan kabar gembira, iya memberikan betul, memberikan peringatan, lalu menjelaskan cara ibadah dan beribadah dan memberikan contoh yang baik. Oke. Nah, selanjutnya minggu kemarin teman-teman sudah mengerjakan latihan kan? Ini buku tulis? Sudah? Oke, kita bahas ya jawabannya ya. Ya, Ya, nomor 1, iman artinya percaya. Nah, yang kedua, nomor 2, malaikat adalah makhluk yang paling taat dan selalu bertasbih kepada Allah. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 19 dan ayat 20. Iya, betul. Jawabannya Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 19 dan 20. Ayat 19 tentang makhluk yang paling taat dan ayat 20 tentang malaikat selalu bertasbih. Kenapa ada dekorasi? Nah, nomor 3 kita jawab. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua, hukumnya wajib. Nomor 4 kita jawab. Sifat malaikat yaitu ya, gaib, tidak terlihat. Lalu apa lagi? Tidak makan dan minum. Terus tidak jenis kelamin. tidak mempunyai jenis kelamin. Lalu tidak memiliki hawa nafsu. Nomor 5, malaikat yang bertugas menjaga pintu surga. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan. Kalau malaikat Malik tugasnya menjaga Itu neraka. pintu neraka. Jawabannya. Oke, betul. Dan dibantu Lanjut. oleh malaikat Jamania. Soal yang minggu kedua. Yang kedua. Rukun iman yang keempat yaitu jawabannya apa? Iman kepada Rasul. Iya, rukun iman yang keempat beriman kepada Rasul Benar. Allah. Rasulullah. Nomor 2, jumlah nabi dan rasul yang wajib diimani. Ada berapa? Ada 25. Nomor 3, Allah memberikan keistimewaan kepada Rasul berupa yang diberikan oleh Allah. ya mukjizat yang diberikan oleh Allah. Allah. Nomor 4, Rasul ditugaskan oleh Allah untuk Memimpin dan menyelamatkan manusia. Iya. Dan memperbaiki akhlak manusia. Iya, betul. Ditugaskan oleh Allah untuk Menyelamatkan manusia. dan memperbaiki akhlak manusia. Uswatun hasanah artinya Memberikan contoh yang baik. ya memberikan contoh yang baik atau teladan yang baik. Ya, itu tadi soal yang sudah teman-teman kerjakan ya dan sudah dijawab. Sudah dijawab bab soal latihan. Sudah dikirimkan? Ya, sudah dikirim minggu kemarin, sudah dinilai juga. Jadi kita bahas jawabannya bareng-bareng. Oke. Ya, karena masih ada waktu sekitar 5 menit, coba teman-teman kerjakan halaman 89. Sudah. Oke. Ya, yang belum dikerjakan ya, halaman 89. Bagian A saja. Ya, pilihan gandanya saja dikerjakan. Sudah, Bu.
Udah. Udah dikerjain di foto, Bu. Oke, yang sudah dikerjakan bagus. Yang belum, coba yuk dikerjakan dulu sambil menunggu waktunya. Saya sudah, Bu. Sudah semua? Bu, saya sudah. Waktu itu sudah dikirim, Bu. Oke, kalau sudah semua kita bahas jawabannya ya. Saya belum, Bu. Ya, Alif belum. Kita tunggu Alif dulu. Yuk, coba Alif kerjain dulu. Saya juga belum, Bu. Ya, yang belum dikerjakan sekarang. Ya, bagian A saja, nomor 1 sampai 10. Halaman berapa, Bu? Halaman 89. Yang belum mengerjakan, kerjakan dulu yuk. Perlu Reki yang kerjain, Mak. Ini kagak enak. Ada ini bahan watak ini cakap malaikat dari tadi udah dijelasin. Sudah dikerjain di foto, Bu. Ya, kalau sudah dikerjakan, nanti kalau waktunya masih ada, kita bahas jawabannya ya. Oke, Bu. Ya, sekarang Waktunya tunggu berapa dulu menit teman lagi? yang masih 5 menit mengerjakan. lagi. Udah. 5 menit lagi. Ya, Tapi 4 tetap di menit foto lagi. atau enggak, Bu Viva? Ya, nanti jawabannya di foto dikirim ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bu, jawabannya di foto, Bu. Ya, jawabannya di foto nanti dikirim. menjaga, mengatur urusan dan Yang rapat. 89 dikirim, Bu. Ya, yang halaman 89 dikirim. Yang Oke, sudah Bu. mengirimkan tidak usah mengirimkan 2 kali ya. Enggak, Bu. Kan kalau nggak ada waktu dikirimkan. Tapi Iya. kalau ada waktu dibahas gitu. Yang menjelaskan tentang Dikerjakan halaman 89. Ya, tadi ada yang bertanya nih, halaman berapa? tugas Rasul ada untuk memberikan harta, membimbing. Nah ini nih. Salah satu sifat yang Lid itu siapa tuh? punya Hah? Lid itu siapa, Noel? Berapa? Yang oranye. Udah selesai. Aku. Siapa pakai celana pendek? Panjang ini celana TK. Dan teman-teman sudah selesai semua belum? Celana TK masih muat daripada beli celana lagi kan. Ini mau pakai celana pendek. Kelas 4. Masa sekolah pakai celana pendek kelihatan lah auratnya. Sudah, Alif. Sudah, Bu. Ya, tunggu dulu. Alif sudah. Sudah? Kita bahas ya. Bu belum Bu. Kalau Yang dibahas nggak perlu dipoto lagi, Bu. Ya, yuk kita bahas. Kalau sudah dibahas, nggak usah dipoto. Ya. Sudah Bu. Yuk kita bahas nomor 1. Jumlah rukun iman ada? 6. Ya, nomor 1 jawabannya C. Kalau teman-teman betul di checklist. Nomor 1 jawabannya C. Kalau salah, disilang ya. Jujur ya, harus jujur. Yuk, belajar jujur. Nomor 1 jawabannya C. Kalau benar Bu diapain Kalau Bu? benar di checklist, dicentang. Kalau salah, disilang. Di mana tuh centangnya Bu? Ya, Itu kita benar lihat bareng-bareng. Nomor 2. Allah menciptakan malaikat dari Ayah. ya, dua jawabannya A. Ya, betul di checklist. Nomor 2 jawabannya A. Bu boleh di nomornya nggak Bu checklistnya? Boleh di nomornya, terserah teman-teman. Nomor 3. Penjelasan tentang malaikat selalu bertasbih.
Ayat 20. Ayat 20. Ya, nomor 3 jawabannya Al-Anbiya ayat 20. B. B. Al-Anbiya ayat 20. Ya, betul. Betul. Nomor 4. Malaikat wajib diketahui aja. Malaikat yang wajib diketahui ada 10. 10. Oke, nomor 4 jawabannya A. Betul. Nomor 5. Malaikat yang bertugas menjaga dan mengatur urusan neraka. Malaikat Malaikat Malik. Nomor 5 jawabannya C. Yo, yang betul di checklist. Nomor 5 jawabannya C. Nomor 6 jumlah rasul yang wajib diketahui. Ada 25. Ya, yang wajib diketahui ada 25. 5. Nomor 6 jawabannya C. Nomor 7 hadis yang menjelaskan tentang rukun iman. Hadis riwayat apa? Siapa? Nomor 7 jawabannya C. Diriwayatkan oleh Muslim. Benar, kirain aku salah loh. Aku juga nggak salah. Jawabannya C. Soalnya nggak ada hadis riwayat, cuma dia pertanyaannya. Benar. Ya, nomor 8. Malaikat Rokib bertugas Untuk Catat baik manusia. ya mencatat amal baik. Nomor 8 B. Nomor 9 Betul. salah satu sifat yang dimiliki malaikat. jangan percaya nafsu. Ya, nomor 9 jawabannya B. Benar. Yang terakhir, nomor 10. Tugas Rasul. Nomor 9 apa, Bu? Nomor 9 jawabannya B. Nomor 10 jawabannya D. nomor 10 jawabannya D. Menjelaskan cara-cara beribadah. Oke, dihitung ya. Betulnya berapa? Semua, Bu. Ya. Salah satu berapa? Benar. 100. Salah satu, Bu. 11 nilai Naifa. Ya, Haula betul berapa? Haula betul berapa? Salah satu berapa, Bu, emang? 9 berarti betulnya. Ya, Haula betul berapa? 100 semua. Betul semua. Oke, sebentar. Lanjut, Naira, betul berapa? Naira betul? Naira? Semua, Ibu. Betul semua. Oke, 100. Habib. Betul berapa Habib? Ayo dicatat buat dinilai. 9. Ya, betul 9. Zaki, betul berapa? 8. Betul 8. Syahdan, betul berapa Syahdan? Betul berapa Syahdan? 9. Syahdan suaranya kecil ya. Aisyah, betul berapa? Betul semua, Bu. Betul semua. Oke. Caca, betul berapa? Caca, betul berapa Caca? Bu, lagu itu seru, Bu. 8. Betul 8. Selanjutnya Sheila, betul berapa?
Sheila. 9, Bu. Betul 9. Berarti kalau 9? Faris. Iya. Betul berapa Faris? 100. Faris. Faris 100. Ya, Bu. Oke, lanjut. Satria, betul berapa? Yang betul yang Satria betul berapa? 100. 100. kalau kan itu kuica. Beda. Khalid betul berapa? 100, Bu. Betul semua. Betul semua, Bu. Iya, oke. Alif. 100, Bu. Alif 100. Selanjutnya Diba. 100, Bu. Diba 100. Rifda. Betul semua, Bu. 100. Rifda 100. Oke. Fabian. Fabian betul berapa? Fabian, speakernya dinyalain dulu. Betul berapa, Fabian? 9, Bu. Betul 9? 95. Iya. Iya, Fabian betul 9. 95. Reyhan, betul berapa? 100, Bu. Reyhan betul 100. Zafar, betul berapa? Ya, Bu. Betul berapa, Zafar? Betul 6. 6, Bu. Oke. Naifa. Naifa betul? 100. 100. Terus siapa nih yang belum? Gaitsa, betul berapa Gaitsa? 100. Semuanya. Oke. Terus siapa lagi yang belum? Rafa, betul berapa? 100, Bu. Udah? Ada yang belum disebutkan? Tidak. Ya, ada yang belum disebutkan nilainya? Saya, Bu. Siapa? Reza. Sheza, ya nggak kelihatan nih, Sheza. Yang videonya Sheza di betul berapa? Betul semua, Bu. Oke, selanjutnya selain Sheza yang belum disebutkan? Alif udah belum? Alif udah. Sudah semua? Rifda udah belum? Rifda sudah. Nih yang sudah disebutkan ya. Ola, Naira, Habib. Bisa Zaki, kali, Bu. Syahdan, Nisa nggak masuk. Aisyah, Nisa Caca, nggak masuk. Sheila, Faris, Satria, Khalid, Alif, Tiba, Rifda, Fabian, Raihan, Zafar, Naifa, Gaitsa, Rafa, yang terakhir Seiza. Sudah semua ya? Seiza sudah. Yang terakhir Seiza. Oke. Sudah? Ibu Kirai udah belum, Bu? Kirai mana Kirai? Sudah belum? Kirai belum. Kirai kemana Kirai? Ada, Bu. Kirai betul berapa? Ada Kirai tidak? Kayaknya ya. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, sudah ya. Nanti yang belum dicatat, WA aja ke Bu Afifah. Betul berapa? Oke, yuk. Kita tutup ya, teman-teman ya.
kita sudahi dulu pertemuan minggu ini ya. Dipelajari lagi bab 7 karena minggu depan sudah mulai PH. Ya, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Baik. Nah, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Dan membaca doa sesudah belajar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tani fardudhu ilayya hajati ilayya ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam teman-teman.